Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati eh, Ketua Panwaslu Jawa Timur dan rekan-rekan Panwaslu Jawa Timur serta staf. Kemudian yang kami hormati pimpinan daerah dan Forkopimda. Kemudian yang kami hormati eh, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Aceh Timur dan para camat di lingkungan Aceh Timur yang berhadir hari ini. Sebagai pembuka, menyampaikan sedikit informasi. Tahapan pilkada hari ini sudah pada tahapan kampanye dan ini hampir selesai. Kampanye akan selesai di tanggal 24 November 2024. Jadi dari kemarin 24 November 2024, 3 hari sebelum hari H pencoblosan. Nah, jadi kalau dihitung hari kan tidak lama lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam hal ini saya pikir kegiatan ini penting untuk kita semua dalam rangka memastikan penyelenggara pemilu, dalam hal ini juga KIP, Panwas, yang dipertanggungjawabkan oleh negara hari ini untuk melaksanakan dan mengawasi proses tahapan pilkada ini. Nah, eh, terkait netralitas ASN dan terkait dengan netralitas pejabat negara dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Kemudian untuk ASN juga diatur dalam Undang-Undang ASN. Nanti akan disampaikan oleh pemateri kita dari provinsi. Nah, terkait hal ini, tentunya tanggung jawab penyelenggara pemilu ini bukan hanya di tangan penyelenggara pemilu saja. Karena apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dilaksanakan hari ini adalah bagian agenda negara yang kita semua bertanggung jawab untuk menyukseskannya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dalam hal ini, kami penyelenggara pemilu di pengawasan tentu mengawasi pemilu. Pelaksananya tentunya ada KIP. Dan peserta pemilu hari ini juga sudah ada 4 pasangan calon yang tentunya kita kenal semua, punya interest dengan kita semua, ya kan? Mungkin juga family kita diantaranya. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita bisa menjaga profesionalisme kita sebagai penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan aparatur sipil negara. Tentunya ini penting untuk menjaga agar proses demokratisasi ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Baik, sebagai pembuka, informasi juga ingin saya sampaikan. Ini kepada Bapak Camat mungkin ya. Mohon perhatiannya juga. Berseliweran di media sosial dan media massa elektronik itu banyak kepala desa dan perangkat desa kita yang uh, uh, memiliki sedikit bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon di lapangan. Dari kita Panwasli Aceh Timur, kita sudah menyurati pasangan calon untuk menghimbau, kemudian menyurati juga kepala desa dan camat untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi. Karena kenapa? Kita di Panwasli itu ada mengawasi, mencegah, kemudian menindak. Jadi ada upaya-upaya himbauan, ada upaya-upaya mengajak, ada upaya-upaya sosialisasi seperti hari ini, itu adalah upaya pencegahan yang kita lakukan. Karena tidak semuanya ditindak. Ya Pak Wakapolres ya, mungkin penegak hukum paham betul ini terkait ini. Tidak semuanya langsung kita tindak. Tentunya kita himbau dulu, kita ajak dulu, kita beri pemahaman dulu. Mungkin para kepala desa kita atau perangkat desa kita tidak paham bahwasanya perangkat desa dan kepala desa juga dilarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon. Jadi mungkin sebagai pembuka itu yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan ASN kepada Bapak Pemateri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Timur, Bapak dari Forkopimda, Bapak dari TNI, Polri, dari Kejaksaan, dan juga dari lain, Bapak Ketua Panwasli, kemudian juga Bapak Ketua Majelis MPU, Bapak Ibu dari KIP, dan tentu saja para ASN yang berbahagia. Pertama-tama, eh, saya memperkenalkan diri, saya Agus Sutiadi, Kepala Kantor Regional BKN Banda Aceh. Kita mulai saja ke slide. Mengapa kita, kalau biasanya mari kita bersyukur, saya ingin sampaikan kenapa kita harus bersyukur. Boleh digambar ada pohonnya? Lanjut, Pak, biar lebih jelas. Lanjut, boleh berdiri ya. Terus, Pak. Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan sebelum itu, Pak. Udah terlalu tinggi, jauh, terlalu kejauhan. Mundur lagi. Mundur. Ya, itu. Ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kita bahwa setiap hari kita menghirup udara 2.200 liter setiap hari. Pertanyaannya, pernah kita tidak setelah bernapas mengucapkan Alhamdulillah? Jadi saya tidak ingin, mari kita bersyukur, tapi saya ingin ingatkan bahwa setiap sebulan itu 1,65 miliar rupiah yang diberikan Allah gratis kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, hitunglah gitu kan. Jadi saya udah kasih hitungannya Bapak. Jadi per hari Bapak dan Ibu kalau yang ke rumah sakit itu 55 juta rupiah. Bapak dan Ibu ya, saya ingin ingat. Oksigen itu gratis diproduksi di pohon. Oksigen itu Bapak dan Ibu, kalau kita makan nasi kita bisa tahu dari sawah mana itu diperoleh, dari laut mana ikannya diperoleh. Tapi untuk oksigen kita tidak tahu dari pohon mana oksigen itu kita hirup. Kalau Bapak Ibu mohon maaf mencuri nasi, kita bisa tahu kepada siapa kita meminta maaf. Tapi Bapak dan Ibu, setiap pohon yang tingginya itu 30 meter, berusia 30 tahun, itu akan memberi oksigen untuk 2 orang. Dan ketika kita tebang, kita tidak tahu kepada siapa kita harus meminta maaf karena oksigennya kita ambil. Ini karena saya di Aceh, Pak. Ini Aceh, Pak. Saya tadi dibacakan ayatnya gitu kan, dan Allah telah mengabarkan kabar gembira bahwa akan datang apa namanya itu karunia yang banyak ya, untuk kita semua, sebaliknya untuk kaum muslimin. Jadi saya ingin sampaikan ini dulu, kenapa kita harus bersyukur. Bersyukur bukan saat pada makan saja, Allahumma barik lana, karena kita tidak makan 300 tahun, kita memiliki sejarah bahwa orang yang tidak makan 300 tahun tetap hidup, tetapi karena tetap bernafas. Tapi kalau dia berhenti bernafas 10 menit, mungkin sudah. Lanjut. Nah ini tadi kelewat, tapi ya kira-kira posisi Bapak dan Ibu saat ini suasananya menjelang pilkada ini apakah seperti yang berbaju merah atau sebelahnya? Kalau bapak-bapak, saya percaya yang baju merah. Bapak dan Ibu, terlepas dari itu kita lihat datanya. Kenapa kita harus berbahagia? Lanjut. Satu aja. Nah, apakah Bapak dan Ibu pernah menghitung berapa gaji yang diperolehnya? Ini syariah, Pak. Kenapa saya bercerita ini? Karena ini bagian dasar kita untuk berapa yang harus kita bayar zakatnya. Saya kasih tahu rata-rata di Aceh Utara itu pendapatannya itu 86 juta rupiah per tahun. Harus berbahagia. Jadi aneh kalau kemudian ada ASN yang tidak berbahagia atau dia cicilannya jauh lebih banyak daripada gajinya. Nah, kenapa kita harus bertambah bahagia? Kita lihat lagi. Karena pendapatan rata-rata ASN ya termasuk yang dibiayai oleh negara di sini
Kita ini adalah 4 sampai 5 kali lipat dari rata-rata pendapatan penduduk. Jadi kita tidak ada lagi kata, mari kita bersyukur. Kita mutlak harus bersyukur. Dan kalau kita kufur, saya tidak usah jelaskan lagi. Lanjut, Pak. Nah, PNS itu tadi kita sudah tahu ya, pendapatannya besar. Tapi angka kematian PNS itu setiap tahun naik. Setiap tahun naik. Saya lupa nih di Aceh Utara, saya tidak lupa. Mungkin bisa seminggu itu 3 orang. Tapi kita tidak aware. Kuluman alaihafan. Atau kata Imam Syafi'i, jika hatimu keras, bawalah ke pemakaman. Saya bawa ke sini, Pak. Di tahun 2017 itu ada kenaikan ke 2018, ada naik cukup besar, 4 kali lipat. Nanti saya jelaskan. Tapi bahwa ini ada angkanya seperti ini. Padahal PNS itu pendapatannya paling tinggi. Lanjut. Ini tidak usah. Nah, ini fenomena juga. Survei menunjukkan bahwa PNS itu rata-rata berutang. Saya kira Polri dan TNI juga beda-beda tipis lah. Lanjut, Pak. Kita tidak usah jelas. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua yang muda sekalipun pada saatnya akan menjadi tua. Dan alhamdulillahnya berdasarkan data bahwa semakin tua itu orang semakin berbahagia. Jadi berbahagia. Itu lihat ada di Inggris, Britain itu ya, kemudian ada di Jerman, ada di Australia. Semua itu semakin tua semakin berbahagia. Kita lanjutkan. Oh, tapi tidak ada data Indonesia. Nah, kita lihat saja Pak gambarnya Pak. Itu yang di atas di Australia dan di bawah di kantor PT Taspen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita bayangkan, coba dilihat datanya. Pak, di Indonesia menjelang pensiun di antara umur 56 dan sampai dengan 65 tahun, tidak satupun responden yang merasa dirinya bahagia. Terus gimana Pak? Di media sosial PNS bangga-bangga saja, bahagia-bahagia saja, itu namanya kebahagiaan semu. Jadi ASN itu sekarang banyakkan pura-pura bahagia. Lanjut Pak. Nah, harusnya seperti ini Pak. Jadi di masa tua itu, mohon maaf Pak TNI, Pak Polri, Pak. Ini saya baru lihat juga ada yang tanda tangannya tulisan Arab gitu kan. Wah, saya harus pura-pura jadi ustadz nih hari ini kayaknya. Terima kasih Pak Esar sudah hadir. Pak, Bu, mohon maaf Ibu-ibu ya, buat Bapak-bapak ya, harusnya Bapak seperti ini Pak. Usia 76 tahun masih memiliki putra. Jangan dipikirkan yang lain-lainnya. Orang ini masih sehat. Dan ini mungkin di PNS itu ya cuma 10% atau kurang dari 10%. Tapi bahwa kita memiliki contoh seorang kepala sekolah berbeda umur 42 tahun, kemudian bisa menikah. Anggap saja itu adalah bahagia. Lanjut Pak. Nah, lewat saja di teori. Ada satu lagi. Nah, ada salah satu mengapa PNS itu seperti ini. Jadi ini ada seperti ini. Pertanyaan saya, ini yang tenggelam ini laki atau perempuan? Coba. Laki atau perempuan itu harus kita tolong. Sekali lagi pertanyaannya, ini laki-laki atau perempuan? Bisa dibuka. Dibuka, Pak. Kita tidak pernah tahu ini adalah laki-laki atau perempuan karena memang kita tidak berniat untuk menolong. Berapa banyak kantor Dekranasda yang dibangun tapi tidak dipakai. Mohon maaf nih, kadang-kadang Pak Polisi apa ya, kalau begitu ada tabrakan itu alhamdulillah nih ada lagi ya. Mana Pak, enggak kalau di Aceh enggak Pak. Di Depok itu Pak, di Depok. Gus, ke sini nih, ada ini kasus nih, tabrakan gitu. Oke Pak, tapi ini kondisi ini terjadi.
banyak terjadi ketika kita al-umuru bima qasidihanya berbeda dengan kenyataan. Termasuk juga nanti dalam pemilu. Lanjut Bapak. Lanjut. Nah, kita bahas ini Pak. Di tahun 2017 angka kematian PNS hanya 3.000 orang. Normal Pak, ada yang karena kecelakaan. Tapi kemudian melonjak pada tahun 2018. Apa yang terjadi fenomenanya? Kenapa saya menjelaskan jauh-jauh dulu? Di antaranya ini adalah kematiannya berhubungan dengan pemilu daerah. Berhubungan dengan pemilu daerah. Jadi ketika kami bertanya, Bapak tuh sehat-sehat saja, tapi setelah jadi pendukung ini, setelah jadi tim sukses ini, malah kemudian bahkan ada begini, nanti sampai begini Pak kondisinya. Seorang calon gubernur kemudian mengajak PNS kabupaten 4 orang. Di sini ada 24 kabupaten kan? 4 kali 24 kan udah 88 orang. Dan semua dijanjikan nanti kalau saya menang. Jadi eselon 2 di Aceh. Tapi ini bukan di Aceh. Terus kemudian ke eselon 2 di sana. Bayangkan Pak, 88 ditambah 36 datang di sana, kita sudah mendukung capek-capek. Kemudian ternyata tidak dapat. Jadi tidak netral itu hukumannya bukan hanya dari hukuman dari Panwari, itu mah bisa diatur Pak, tapi hukuman, mohon maaf ya, mungkin agak menyinggung, tapi begini. 30 tahun kita berkonflik, korbannya hanya sekitar 15.000 orang. Tapi sang pemilik manusia itu hanya dari jam 7.46 sampai jam 9.02 itu menghilangkan nyawa 300.000 orang. Enggak akan ada bisa yang lawan, Pak. Enggak ada yang bisa dilawan. Kita 30 tahun, wah dengan ributnya hanya 15.000. Ini 300.000 orang hanya kurang dari 2 jam. 300.000 orang. Dan kita diantaranya mengalami. Allah akan memberikan perumpamaan bahkan seekor nyamuk. Nah, mari kita belajar. Jadi Bapak dan Ibu, diantaranya tadi ya, mengapa kita menjadi tidak netral? Karena diantaranya kita takut kalau yang jadi karena di bawahan. Bahkan ada yang pindah menjadi pelaksana saja, jadi kamu jadi pelaksana saja. Padahal itu kan kalau di PNS itu hukuman. Hukuman. Nah, kemudian ada juga begini. Pak, kalau kami tidak mendekat kepada Pak Bupati yang akan jadi, itu kami nanti tidak akan diajak. Dan saya sempat mempercayai itu.
Tapi Bapak nanti cari di teman-teman yang di STPDN, namanya Pak Sudirman Bungi dari Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. 3 kali jadi bupati berganti, sekdanya dia terus Pak. Dan di setiap menjadi sekda, dia akan membela bupatinya mati-matian. Bahkan ketika ada berkasus, dia membela mati-matian. Tapi ketika pemilu yang kedua, bupati incumbentnya kalah, bupati penggantinya mengajak dia lagi menjadi sekdanya. Jadi bahwa saya meyakini bahwa ketika kinerja kita bagus, itu bisa terjadi. Dan kita akan mencari-cari Firaun-Firaun yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, adalah manakala kita tidak percaya dengan apa yang kita kerjakan. Mohon maaf, saya bukan ustadz, hanya pura-pura jadi ustadz, nggak enak dari tadi. Udah ngaji, saudara. Nah, di kita baru ini. Saya perkenalkan yang pakai baju kuning, pengawas tes PNS, berdiri Pak. Ini namanya Pak Dwi. Ya. Nah, beliau itu sudah hafal Pak, sudah hatam ya. Kalau baca Quran saya jamin belum hatam. Tapi kalau mengenai undang-undangnya dia udah hatam Pak. Pasal berapa, ayat keberapa nanti bisa di. Tapi kita lihat saja Pak, yang beberapa peraturan untuk yang menjadi dasar hukum. Kenapa kita harus dasar hukum? Karena kita bekerja kan, faedah tadayantum, apabila kita berhubungan dalam muamalah itu catatkanlah, maka ada kita kesepakatan. Kesepakatannya ada di mana? Ada di beberapa peraturan. Kita lihat saja di nomor 5 keputusan Permenpan ya, Mendagri, Kepala BKN dan Ketua KASN. Meskipun KASN-nya sudah nggak ada, insya Allah aturan ini masih dipakai ya. Jadi bagaimana dengan netralitas? Kita lanjutkan dan terakhir misalnya begini. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Di antaranya di dalam pasalnya itu yang terindikasi tadi itu ya, tidak netral itu. Jadi detail Pak, sudah detail. Lapornya kemana, kalimatnya berapa, tidak mungkin kami bahas di sini satu persatu pada. Kita lanjutkan lagi. Nah, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengarah apapun atau tidak memihak kepada kepentingan lain. Selama ini kalimat ini sering diartikan bahwa dengan tidak memihak kita berada di luar. Yang tidak boleh itu kita memihak pada salah satu calon. Tapi memihak kepentingan bangsa dan negara itu sangat boleh. Jadi saya berharap misalnya di surat suara ini atau misalnya di status Bapak ini di semua calon itu dipampangkan. Mari saudara-saudaraku, ini ada 4 calon yang semuanya baik. Karena mereka sudah dites juga kan. Mari dukung. Untuk apa? Agar karena tanpa ada pemilu, tanpa ada pemimpinan, maka kita tidak akan ada keberlangsungan negara. Dan ketika ini kita sampaikan bahwa kita mendukung semuanya, berarti kita tidak mendukung semuanya. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita hanya memampangkan satu calon. Dan di sini di luar kepentingan bangsa dan negara. Dari negara kita. Kalau misalnya sampai ada terjadi sesuatu yang menggagalkan, katakanlah ini kan seperti itu. Mari kita jaga ini calon-calonnya, silakan dipilih menurut hati nurani. Jadi bahwa seringkali selama ini kita menjauh, padahal seharusnya kita mendekat. Mendekat dengan memberikan pelayanan yang sama kepada semua calon. Saya yakin kalau misalnya di fotonya dengan semua orang, dengan semua calon, pasti KIP juga akan dari Banwas juga. Saya melakukan hal yang sama. Bapak, ini saya sudah ketemu dengan ini, tapi kadang-kadang juga ada yang tidak bertemu, tapi misalnya lapangannya ditutup saja, jangan pakai kampanye. Nah, kan seperti itu. Halangi dengan apa? Itu kan berarti tidak netral. Lanjut. Nah ini Pak, PNS dilarang ya memberikan dukungan diantaranya dengan ikut kampanye. Wah nanti ada Pak Kemendagri membolehkan gitu kan. Tapi nanti kita lihat. PNS menjadi peserta kampanye dan ini kan mengerahkan kampanye. Ada pertanyaan di kabupaten lain, Pak Kemendagri boleh kita ikut kampanye. Saya sampaikan ya silahkan saja. Terus kamu mau ikut kampanye? Ya saya ikut kampanye. Harinya
punya pekerjaan lain, mungkin tapi lebih wajib bekerja sebagai PNS, bukan ikut kampanye. Hari Sabtu Minggu, misalnya. Tidak boleh juga karena jumlah kampanye pada akhirnya memberikan keuntungan. Kalau itu saja. Tapi kalau setiap ada orang kampanye, dia ikut, ya mungkin boleh. Tapi kan kampanye berempat bersamaan dalam satu hari. Kan itu dia kita bisa lihat kemana dia arahnya. Sehingga meskipun diperbolehkan, tapi itu rawan untuk mendapatkan laporan dari masyarakat. Lanjut Pak. Nah ini Pak bentuk-bentuk pelanggarannya saya tidak perlu sampaikan menghadiri dan detail Pak di peraturan itu detail. Menghadiri, memasang baliho, kemudian membuat posting, komen dan share itu kan like itu udah ada Pak. Sudah ada apa hukumannya. Di sini misalnya ada yang sanksi moral saja, tapi di slide berikutnya hukuman disiplin berat, hukuman disiplin berat, hukuman disiplin berat, hukuman disiplin berat artinya apa? Diberhenti. Jadi ketika nanti dari teman-teman Bawaslu sudah lihat bahwa dia memenuhi unsur-unsur ini, tinggal disampaikan kepada mendisposisikan kepada Pak Dwi dan suratnya akan datang ke Pak Bupati, Pak PJ, Pak Bupati untuk memberikan hukumannya. Dan ini akan semakin berat. Lanjut. Nah ini Pak, jadi hampir semuanya ini adalah hukuman yang berat. Hukumannya berat. Tidak netral itu hukuman yang berat. Lanjut mungkin masih ada lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak tahu kalau Polri dan TNI kan tidak milih ya Pak ya. Ah, ini benar-benar netral. PNS itu masih milih. Artinya dia tidak sepenuhnya netral karena kita harus memilih. Terus bagaimana Pak kita boleh memilih tapi dibilang netral? Kita tidak boleh memperlihatkan dukungan kita kepada siapa kita memilih. Ya sudah bekerja saja. Cukup kita saja yang tahu di dalam itu tadi, di dalam bilik suara. Jadi cukup kita saja yang bilik suara. Kemarin karena ada pertanyaan, Pak kita kan netral, mestinya seperti TNI Polri dong, tidak milih. Jadi kita betul kita tetap milih, tapi pilihannya tidak usah diungkapkan secara umum, baik di media luring maupun di media daring. Di media daring itu misalnya di media luring itu tiba-tiba kita pasang spanduk bersama salah satu calon. Itu udah jelas tidak. Lanjut. Ini angka-angka saja Pak di tahun lalu bahwa ada 123 yang dijatuhi hukuman. Dan dijatuhi hukuman itu pasti tidak akan membuat bahagia. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita bahagiakan diri kita sendiri untuk bagaimana kita tidak dijatuhi. Tadi disampaikan di lagu juga ya, tadi disampaikan bahwa Bawaslu adalah pengawas. Saya sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah. Jadi yang menjaga pertama bukan Bawaslu, bukan siapa tapi diri kita sendiri. Jagalah diri kita sendiri untuk tidak kena hukuman. In ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Jadi mari kita berbuat baik karena berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita dan apabila kita berbuat tidak baik maka juga akan kembali kepada diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Agus. Ada kata-kata yang menarik dari bahwa yang kita bantu dulu untuk menang. Yang belum, yang mana belum semuanya kita ya. Tapi hanya tidak usah apa. Ya baik, demikian banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail Agus jadi tadi. Saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan dari Bapak. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya
Saya coba simpulkan pertanyaan Bapak Camat Pak Agus. Masyarakat buat kegiatan maulid mengundang Pak Camat juga pasti. Kemudian mereka juga mengundang Pak Camat. Ternyata panitia pelaksana membungkus kegiatan tersebut. Jadi kegiatan yang mendukung salah satu pasangan. Nah, ini bagaimana Pak Camat bisa bersikap, ya. Untuk 3 pertanyaan lagi ada kira-kira sekalian dijawab oleh Bapak Pemateri kita. Ada mungkin sebagai dijawab dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini banyak pertanyaan Pak. Kondisinya ada 2 Pak. Yang pertama adalah kita diundang, dan ada juga kadang-kadang bersamaan dengan itu datanglah calon. Yang bisa saya sampaikan begini, apabila ada yang tidak difoto, akan lebih baik kalau Bapak juga mencari di wilayah berfoto dengan ini. Dengan ini Pak, dengan ini juga, dengan ini juga, dengan ini juga. Karena kita memberi pelayanan yang sama. Jadi pastikan Bapak pasti tahu lah grup ini pro-nya siapa, grup ini kita minta waktu. Nanti kalau ada, tolong saya diundang. Sehingga ketika Bapak nanti diperiksa, saya bukan pro dia, saya bukan foto biasa saja. Dengan ini juga, dengan ini juga, dengan ini juga. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya sebagai pelayan. Saya memberikan pelayanan kepada semua. Tapi kalau Bapak ada 5 foto dengan cuma 1, ya saya tidak tanggung jawab Pak. Itu terus Pak, bahkan ada ke tempat lain gitu kan. Nah kalau itu tidak tanggung jawab. Tapi pastikan hampir di setiap kecamatan pasti itu memiliki tim suksesnya. Pertanyaannya gini juga Pak, Pak persis rumah saya itu di samping kantor tim suksesnya. Lah saya kalau nggak ngopi gimana? Ya Bapak jangan ngopi di situ saja kan, camat Bapak menjadi camat bukan cuma rumah dan sekitarnya, tapi juga di desa-desa yang lain.
datangi yang lain, apa yang bisa saya bantu, yuk foto bersama, datangin lagi tim suksesnya. Jangan nggak usah tiap hari itu Bapak, cukup sekali saja sebagai tanda bahwa Bapak juga memberikan pelayanan yang sama kepada dia. Itu juga bekal kita, karena kita tidak tahu siapa nanti yang akan jadi. Dengan seperti itu, dengan memberi pelayanan yang sama, kita memberi hal yang kebaikan yang sama kepada semuanya. Netral itu adalah tidak membeda-bedakan. Satu diberikan pelayanan, yang kedua diberikan pelayanan. Mungkin ada orang yang menganggap tidak adil, pasti ada, tapi paling tidak kita sudah memberikan hal yang sama. Mungkin nanti, tapi Pak Camat di rumah di partai ini Bapak 4 jam, di sini cuma setengah jam. Nah itu juga nanti diperhatikan. Karena hal-hal kecil itu selalu menjadi, itu ceritanya apa saja ada. Undangan pernikahan, undangan maulid memang hampir selalu ditumpangi. Bahkan menteri yang baru 1 hari saja mengundangkan. Pak jangan itu ya. Baru sehari udah itu kan apalagi gitu. Tapi pasti Pak Camat tahu bahwa di kelurahan ini kalau Pak ini yang mengundang, jangan dipilih satu saja, tapi berikan semua. Insya Allah akan ada kebaikan juga. Insya Allah ada kebaikan juga. Apa? Karena Bapak memberikan pelayanan kepada saya. Itu yang dilakukan oleh Pak. Nanti bisa di googling saja ya, namanya Sudirman Bumi, PDN 1987. Ya. Dan itu kami sudah bertemu, sudah bisa berdiskusi kenapa Anda bisa menjadi 3 kali sekda, padahal bupatinya ganti.